Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan materinya ya. Kalau minggu yang lalu kita sudah bahas pertemuan bab 2 pertemuan yang pertama, kita sudah membahas sampai laporan keuangan yang pertama neraca, tapi waktu itu kita masih membahas untuk yang sisi aktiva saja ya, aset. Oke, kita lanjutkan sekarang untuk yang masih neraca ya, tapi untuk yang sisi pasiva. Oke. Ini aktiva, ini pasiva ya. Jadi aktiva itu isinya aset, sementara kalau pasiva isinya liabilitas dan ekuitas. Kemarin kita sudah minggu yang lalu kita sudah bahas aset ya, mulai dari aset lancar sampai aset lain-lain. Sekarang kita bahas yang pasiva. Pasiva itu isinya liabilitas dan ekuitas. Oke, liabilitas sendiri dibagi menjadi dua ya, ada liabilitas jangka pendek dan ada liabilitas jangka panjang. Kalau liabilitas jangka pendek itu berarti hutang yang dia umurnya dilunasi kurang dari 1 tahun, sementara kalau liabilitas jangka panjang itu adalah hutang yang dilunasi lebih dari 1 tahun ya. Kemudian liabilitas jangka pendek sendiri, hutang jangka pendek terdiri dari hutang dagang. Ini sudah kita bahas 1 minggu yang lalu ya. Jadi hutang dagang itu adalah muncul karena kita membeli barang dagangan secara kredit, seperti itu ya. Dulu tak kasih contoh ketika saya menjual barang ke jenengan ya, kemudian jenengan belum membayar, maka saya mencatatnya sebagai piutang dagang dan jenengan mencatatnya sebagai hutang dagang ya. Jadi kalau hutang dagang itu kita membeli barang tapi kita belum bayar, seperti itu. Kemudian ada hutang wesel, ini juga sama, kita membeli barang tapi belum bayar, tapi ada perjanjiannya, dan perjanjiannya bisa lisan bisa juga tertulis ya. Contoh misalnya saya menjual barang pada jenengan belum membayar, tapi jenengan bilang gini, Bu, nanti saya akan bayar 1 bulan lagi. Maka untuk transaksi itu saya mencatatnya sebagai piutang wesel, jenengan mencatatnya sebagai hutang wesel. Jadi hutang wesel itu muncul karena kita membeli barang atau membeli jasa secara kredit, tapi ada perjanjian pembayarannya. Kemudian hutang pajak. Hutang pajak itu biasanya terjadi karena pajak yang harusnya dibayarkan tapi belum dibayarkan, seperti itu. Contoh misalnya pajak kendaraan bermotor ya kan banyak tuh orang yang harusnya bayar pajak tahun ini belum dibayarkan, akhirnya dia utang, seperti itu ya. Itu utang pajak. Bisa juga terjadi, biasanya utang pajak itu banyak terjadi di pendaharawan PNS itu loh. PNS itu biasanya kan potong gaji, biasanya gajinya tidak langsung dibayarkan ke kas negara tapi dikumpulkan dulu oleh bendaharanya, baru nanti di akhir periode disetorkan ke kas negara. Nah, selagi belum disetorkan maka itu diakui sebagai hutang pajak. Jadi hutang pajak itu adalah pajak yang sudah harusnya dibayarkan tetapi belum dibayar. Kemudian hutang jangka panjang yang jatuh tempo ya. Hutang jangka panjang itu hutangnya 5 tahun. Nah, contoh misalnya saya utang bank ya, saya utang bank misalnya jangka waktunya 5 tahun. Nah, setiap bulan itu kan saya harus mengangsur pokok plus bunganya. Nah, artinya apa? Dengan berjalannya waktu ya, setelah 1 tahun saya ngangsur, berarti dari hutang jangka panjang yang 5 tahun itu akan berkurang 1 tahun. Kenapa? Karena diangsur ya. Jadi yang semula hutang pajak kemudian berubah menjadi hutang jangka pendek karena dia sudah diangsur. Itu yang dimaksud dengan hutang jangka panjang yang jatuh tempo. Kenapa kok jatuh tempo? Karena dia kan diangsur, potong gaji ya misalnya. Kemudian pendapatan diterima di muka, dulu sudah pernah saya terangkan ya. Contoh misalnya dulu tak kasih contoh, saya menyewakan ruko ya. Saya menyewakan ruko, ketika saya mendapatkan uang maka itu saya mencatatnya sebagai pendapatan diterima di muka, atau mau komplitnya lagi pendapatan sewa diterima di muka. Sementara yang menyewa ruko saya akan mencatatnya sebagai beban dibayar di muka dan itu merupakan aset. Seperti itu ya. Kemudian beban yang masih harus dibayar, ini juga masuk utang. Contoh misalnya dulu yang tak kasih contoh itu saya ngajar jenengan ya, tapi saya belum dibayar. Maka Unsik sebagai lembaga yang harusnya menggaji saya, karena belum menggaji saya, maka Unsik mencatatnya sebagai beban yang masih harus dibayar dan ini identik dengan hutang. Sementara saya mencatatnya sebagai piutang. Kenapa? Karena sebenarnya itu merupakan pendapatan yang harusnya sudah saya terima tetapi belum saya terima. Oke, untuk pendapatan diterima di muka dan beban yang masih harus dibayar itu sudah saya terangkan minggu yang lalu, seperti itu ya. Bu, ini disederhanakan lagi bisa nggak sih Bu? Ya nggak bisa, ya sudah kayak gitu akunnya. Pendapatan diterima di muka kan berarti sama dengan hutang ya kan. Beban
yang masih harus dibayar, berarti itu utang. Itu ya. Kemudian kalau yang dulu aset itu berarti ya piutang pendapatan, berarti pendapatan yang sudah menjadi hak tapi belum kita terima uangnya, itu masuk aset. Beban dibayar di muka, sudah dibayar duluan gitu loh, DP istilahnya, itu masuk ke aset. Oke, itu ya, itu liabilitas jangka pendek ya, utang yang umurnya kurang dari 1 tahun. Kemudian lanjut yang bawahnya lagi adalah liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang itu adalah hutang yang umurnya lebih dari 1 tahun, bisa 5 tahun ya, biasanya utang bank. Hutang bank itu termasuk dalam hutang jangka panjang. Tapi dari hutang bank itu nanti dengan berlalunya waktu dia akan berkurang setahun dia masuk ke utang jangka pendek atau utang jangka panjang yang jatuh tempo, dia masuk utang jangka pendek. Kemudian hutang obligasi. Hutang obligasi itu contohnya misalnya ya, utang obligasi sendiri, contoh misalnya saya punya uang ya, saya punya uang, kemudian uang itu akan saya investasikan ya. Saya punya uang berlebih, kemudian uang itu saya investasikan. Saya investasikan dalam bentuk apa? Misalnya ya, kalau yang dulu ini ya, ada investasi jangka panjang ya. Ini kan investasi jangka panjang kan bisa dalam bentuk saham, bisa dalam bentuk obligasi ya. Kalau misalnya dalam bentuk obligasi misalnya ya, investasi jangka panjangnya dalam bentuk obligasi. Misalnya saya punya kelebihan uang, kemudian uang itu saya investasikan untuk membeli obligasi. Obligasi itu masuk salah satu bentuk investasi juga. Nah, kebetulan obligasi yang saya beli itu adalah obligasinya Unilever. Jadi obligasi itu disebut dengan surat hutang ya. Nah, ketika saya membeli obligasinya Unilever ya, itu sama artinya dengan saya ngutangi Unilever. Nah, karena saya ngutangi Unilever, maka obligasi akan mencatatnya sebagai hutang obligasi. Paham ya? Jadi ketika saya membeli obligasi, maka saya sebagai investor akan mencatatnya sebagai investasi jangka panjang. Ya. Sementara perusahaan yang mengeluarkan obligasi, misalnya obligasinya punyanya Unilever, maka Unilever akan mencatatnya sebagai hutang obligasi. Jadi ini transaksinya satu, tapi yang mencatat dua pihak. Saya investor mencatatnya sebagai investasi jangka panjang obligasi. Sementara Unilever yang mengeluarkan obligasi itu akan mencatatnya sebagai hutang obligasi. Seperti itu. Jadi obligasi itu surat hutang. Ketika saya membeli obligasinya Unilever sama artinya dengan saya ngutangi Unilever. Makanya Unilever mencatatnya sebagai hutang obligasi. Seperti itu ya. Nah, kemudian kalau misalnya investasinya dalam bentuk saham misalnya ya, tadi ya saya punya kelebihan uang, kemudian misalnya saya tidak membeli obligasi tapi saya membelinya saham, maka saya mencatatnya sebagai investasi jangka panjang saham. Nah, di sisi lain misalnya saya beli sahamnya Unilever, maka ketika saya membeli sahamnya Unilever, Unilever akan mencatatnya sebagai modal saham. Ini di bawah ini modal saham. Nah, jadi sebenarnya modal saham itu bagi Unilever itu sebenarnya punya utang dengan saya, tapi dia mencatatnya tidak utang ya, tapi dia mencatatnya sebagai modal sendiri kan sebenarnya dia masuk pasifa ini semuanya ini sebenarnya utang semua, hanya saja utangnya beda statusnya. Kalau yang atas ini utang dengan kreditur, kalau yang bawah ini ekuitas ini utang dengan pemilik. Jadi modal pemilik atau modal saham itu sebenarnya utang, hanya utangnya kepada pemilik. Seperti itu ya. Kalau yang atas ini utang kepada kreditur, kepada pihak bank. Kalau yang bawah modal, ini hutang, tapi hutang perusahaan kepada pemilik. Seperti itu ya. Jadi itu bedanya saham dengan obligasi ya. Kalau kita membeli saham atau kita membeli obligasi, sama-sama kedua-duanya dicatat sebagai investasi. Sementara perusahaan yang mengeluarkan saham atau perusahaan yang mengeluarkan obligasi, dia akan mencatatnya sebagai hutang obligasi. Itu kalau investasinya dalam bentuk obligasi. Kalau investasinya dalam bentuk saham, maka perusahaan akan mencatatnya sebagai modal saham. Seperti itu ya. Kemudian next, hutang hipotek. Hutang hipotek itu adalah hutang yang disertai dengan jaminan. Contoh misalnya pegadaian. Kalau jenengan utang ke pegadaian itu kan harus ada jaminannya. Misalnya jaminannya kendaraan, mobil atau sepeda motor, dan biasanya nilai utangnya itu harus lebih kecil dari nilai jaminannya. Jadi kalau misalnya jenengan jaminannya dalam bentuk mobil senilai 100 juta, maka jenengan hutangnya pasti harus di bawah itu. Seperti itu ya. Kemudian hutang jangka panjang yang lain seperti itu.
Contoh misalnya hutang dividen ya, hutang jangka panjang, hutang jangka panjang lain. Oke, itu ya, itu liabilitas. Kalau liabilitas akunnya tidak begitu banyak seperti aset. Kalau aset memang banyak banget ya, kalau liabilitas nggak banyak. Kemudian yang terakhir adalah ekuitas. Ekuitas itu modal. Seperti tadi sudah saya sampaikan, modal atau ekuitas itu sebenarnya sama dengan hutang, tapi hutangnya kepada pemilik, seperti itu. Jadi sebenarnya ketika pemilik itu menyetorkan uang ke perusahaan, itu sebenarnya perusahaan itu punya hutang kepada pemilik, tapi nyatetnya tidak dalam bentuk hutang, tidak, tapi nyatetnya dalam bentuk modal atau ekuitas. Nah, untuk ekuitas ini tergantung perusahaannya. Kalau perusahaan perorangan, maka di situ tulisannya modal pemilik. Atau bisa ditulis per orang, misalnya modal Adi, modal Budi, tulis langsung nama pemiliknya boleh. Tapi kalau misal tidak pun tulis modal pemilik, sudah jelas karena pemiliknya kan hanya satu. Itu kalau perusahaan perorangan. Kemudian persekutuan, kemarin sudah kita bahas ya. Jadi persekutuan itu adalah perusahaan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih. Yang punya kan ada beberapa orang, bisa 2 orang, bisa lebih. Lah kalau di situ tulis aja modalnya siapa aja. Misalnya modalnya A, atau modalnya B, atau modalnya C, by name, langsung ke namanya, seperti itu. Sementara kalau PT atau perseroan kemarin kan perusahaan yang modalnya dalam bentuk saham, makanya di sini modalnya tertulis modal saham. Tidak perlu disebutkan satu persatu. Ini kalau mau ditulis by name, namanya itu banyak banget nih. Karena kalau PT itu kan dia menjual sahamnya ke bursa, dan yang jadi investornya itu kan banyak sekali, ratusan, mungkin ribuan ya. Kita tidak mungkin menuliskannya satu persatu, maka di situ langsung tertulis modal saham. Seperti itu. Kemudian di sini ada agio atau premium. Agio itu terjadi ketika nilai saham itu berada di atas nilai nominalnya. Maaf, nilai pasar saham itu di atas nilai nominalnya. Jadi kalau saham itu agak berbeda dengan uang ya. Kalau uang itu kan satu lembar uang 100.000 ya nilainya tetap aja 100.000. Apakah itu uangnya masih baru atau sudah lecek, sudah jamuran, ya sudah, dia nilai nominalnya tetap 100.000 ya. Nilai nominal dengan nilai pasarnya sama, itu kalau uang. Tapi kalau saham tidak. Saham di situ tertulis per lembarnya 1.000. Ya. Di satu lembarnya tertulis 1.000, tetapi harga pasarnya nggak selalu 1.000. Bisa jadi ketika kita membeli saham di situ, ketika kita membeli saham harganya tidak 1.000, tetapi bisa jadi sama 1.000. Berarti nilai pasarnya sama dengan nilai nominalnya. Bisa jadi ketika kita membeli saham nilainya 1.500. Nah, kalau 1.500 maka nanti akan muncul agio. Agio itu terjadi kalau harga pasar saham di atas nilai nominalnya. Atau bisa juga ya, nominalnya 1.000, tetapi ketika kita membeli harganya di pasar saat itu pas turun, misalnya harganya di pasar cuma 750. Nah, kalau seperti itu nanti terjadi disagio atau diskon. Jadi disagio itu terjadi kalau harga pasar saham di bawah nilai nominalnya. Seperti itu ya. Kemudian di sini total ekuitas. Oke. Itu laporan keuangan yang pertama, yaitu laporan posisi keuangan atau yang dulu disebut dengan neraca. Nih judulnya seperti ini. Oke, lanjut ya. Oke, sekarang kita masuk ke laporan keuangan yang kedua. Kalau neraca itu per ya. Jadi di sini misalnya aset ya. Kas berarti kas per 31 Desember ya. Piutang berarti piutang per 31 Desember. Itu maksudnya per di sini. Utang berarti utang dagang per tanggal itu. Modal berarti modal per itu. Ini beda dengan laporan yang lain. Coba kita lihat laporan yang kedua. Nih, laporan yang kedua adalah laporan laba rugi komprehensif. Nah, kali ini kita lihat judulnya ya. Ini PT, berarti nama perusahaannya ya. PT Unilever, Kimia Farma, Bogasari dan lain-lain. Laba rugi, laporan laba rugi komprehensif untuk tahun yang berakhir. Kalau tadi di neraca kan per 31 Desember ya. Kalau ini tidak per, tetapi untuk tahun yang berakhir 31 Desember. Ini sebenarnya sepele, tetapi kalau ini salah ya sudah berarti salah. Laporannya salah semuanya, seperti itu ya. Jadi sampai judul pun harus diperhatikan kalau di akuntansi ya. Ini untuk periode yang berakhir atau bisa juga untuk tahun yang berakhir 31 Desember. Nah, laporan laba rugi itu ada 2 bentuk ya, sama seperti neraca. Kalau kemarin neraca kan kita sudah mempelajari bentuk skontro sama bentuk stafel ya. Bentuk skontro itu yang bentuknya T, bentuk stafel itu yang ke bawah. Kalau laba rugi ada 2, ada yang bentuknya multiple step, ada yang bentuknya single step. Di modul ada ya. Kalau yang bentuknya halaman 22, di halaman 22 sudah ada ya. Kalau yang
halaman 23, sorry, 23. Kalau yang bentuknya multiple step itu artinya antara pendapatan dan beban itu dipisah-pisah. Jadi pendapatan itu kan ada dua macam, ada pendapatan operasional dan ada pendapatan non operasional. Kalau bentuknya multiple step dipisah-pisah antara pendapatan operasional dan antara pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha itu dipisah. Tapi kalau bentuknya yang single itu berarti satu. Berarti pendapatan usaha dengan pendapatan di luar usaha itu jadi satu. Jadi nanti ditotalkan seperti itu. Kalau di modul ada di halaman 23 dan 24. Nanti bisa jenengan lihat ya. Di sini saya akan menerangkan bentuk yang multiple dulu ya. Kalau yang single silakan jangan baca sendiri, di modul sudah ada. Oke, kalau bentuknya multiple berarti antara pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha itu dipisah-pisah. Oke, apa itu pendapatan usaha? Oke, kalau neraca itu kan ada 3 akun ya. Jadi ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Lah, kalau rugi laba itu juga ada 3 akun besar. Ada pendapatan, ada beban, dan ada laba atau rugi. Seperti itu ya. Yang pertama adalah pendapatan usaha, karena bentuknya multiple antara pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha itu dipisah ya. Sekarang pendapatan usaha dulu. Kebetulan di sini saya ambil contoh PT-nya PT Maju Mundur ya. Ini salah satu, kalau dilihat dari judulnya sih dia perusahaan transportasi ya, dia perusahaan jasa. Oke, dia perusahaan jasa. Punya apa itu base ya, base atau mikro ya, atau hijet ya. Pendapatan usahanya kita langsung ke contohnya. Di sini pendapatan jasa angkutan. Kebetulan ini tadi ya, saya punya apa namanya, armada, base, mikro ya, hijet dan lain-lain. Jadi pendapatan usahanya yaitu pendapatan dari jasa angkutan, setoran setiap harinya itu. Kemudian beban. Jadi kalau laba rugi itu akunnya ada pendapatan, beban sama laba atau rugi. Ini ada pendapatan usaha. Pendapatan usahanya berarti dari jasa angkutan, setoran setiap harinya ya. Kemudian beban usahanya ada sewa garasi. Ini kalau misalnya saya armadanya armada base yang gede-gede itu kan saya butuh garasi yang cukup luas ya kan. Dan garasinya enggak kalau misalnya cuma garasi di rumah tok nggak mungkin ya, untuk nyimpen satu base saja nggak mungkin kan. Kalau base-nya gede-gede berarti garasinya dalam bentuk lapangan ya kan. Contoh misalnya kalau di apa itu namanya, di Kertek itu, di atas Kertek itu ada garasi ya. Biasanya kalau armadanya base gede-gede kita perlu menyewa ya, karena kalau base-nya disimpan di rumah kan nggak mungkin ya, jadi perlu ada sewa garasi. Sewa kantor kalau misalnya ada, kalau nggak ada ya nggak usah ya sewa kantor. Contohnya misalnya kalau apa namanya, base atau armada itu sewa kantornya misalnya di terminal ya itu ya, untuk tempat apa namanya, jual tiket macam-macam itu ya. Biasanya mereka sewa kantornya di terminal, dan biasanya di situ sebagai tempat untuk apa itu namanya, pul-pulan ya. Kalau tempat apa namanya, penumpang mau berangkat kan biasanya ngumpulnya, ngetime-nya di situ, itu sewa kantor. Kalau misalnya ada, kalau nggak ada ya nggak usah dicantumkan ya. Kemudian gaji sopir dan kenek jelas ya. Kemudian bahan bakar ya, bensin, solar, macam-macam ya. Kemudian reparasi dan pembelian kan pasti ada. Kemudian retribusi dan parkir, seperti itu. Penyusutan gedung dan peralatan, seperti itu ya. Ini adalah contoh akun-akun beban. Kalau yang atas ini adalah pendapatan. Laporan lebih laba itu kan untuk tahun ya, untuk tahun atau untuk periode. Jadi pendapatan ini bukan pendapatan per 31 Desember, tapi pendapatan selama tahun ini. Jadi pendapatan mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Beban juga sama, berarti beban mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Beda dengan yang tadi, yang neraca. Kalau neraca tadi yang mana? Kalau yang neraca, nah kalau ini kan per ya. Kas, berarti bukan kas tanggal 1 sampai 31 tidak, tapi kas, ini kas per 31 Desember. Utang per 31 Desember. Itu maksud yang laporan yang neraca. Beda dengan rugi laba. Kalau rugi laba ini berarti pendapatan untuk tahun atau selama periode mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Dijumlahkan pendapatannya. Beban juga sama. Oke, itu ya. Nah, kalau misalnya ada item-item yang lain juga tinggal ditambahkan saja. Ini premi asuransi ya. Nah, ini total beban usaha. Ini ditotalkan. Nah, kemudian ini dalam kurung itu artinya mengurangi. Nah, nanti pendapatan usaha dikurangi dengan beban usaha, maka akan muncul laba usaha atau EBIT.
EBIT itu singkatan dari earning before interest and tax. Berarti laba sebelum interest itu bunga, tax itu pajak. Ini artinya laba sebelum bunga dan pajak. Istilahnya ini laba kotor ya, belum dipotong pajak dan macam-macam. Ini laba kotor. Nah, bisa juga ini disebut sebagai laba operasi, boleh. Jadi ini pendapatan usaha atau pendapatan operasional, boleh lah ya. Beban usaha atau beban operasional boleh gitu. Kalau diganti beban operasional boleh nggak, Bu? Boleh, silahkan. Tapi jenengan harus konsisten. Kalau di awal tahun jenengan mencatatnya sebagai beban operasional, nanti sampai 31 Desember ya harus mencatatnya sebagai beban operasional. Jangan di awal Januari ditulisnya beban usaha, di belakang nanti beban operasional, kan nggak konsisten. Gitu ya, jadi mau ditulis laba operasional juga boleh, laba usaha juga boleh. Ini ya. Nah, ini adalah pendapatan dan beban dari core bisnisnya atau bisnis utamanya dia. Nah, kemudian kadang-kadang kalau bisnis atau usaha itu kan nggak cuma dari bisnis utamanya dia, kadang-kadang kan ada bisnis sampingannya juga kan. Nah, contoh misalnya kalau armada ini base atau mobil-mobil atau hijab itu kan kadang-kadang dia dapat charteran, ya nggak? Piknik misalnya pas masa liburan untuk ziarah, untuk piknik anak-anak SD, SMP, itu artinya di luar usahanya dia. Maka di situ akan tertulis pendapatan di luar usaha. Seperti itu ya. Jadi pendapatan di luar usaha itu contohnya itu di luar hariannya, seperti itu. Atau misalnya ya dari setorannya setiap hari, misalnya uangnya ngumpul, kemudian daripada ditaruh di rumah, itu kan rawan ya, kemudian uangnya itu sebagian ada yang ditabung ke bank. Nah, karena ditabung di bank atau di deposito misalnya kan mendapatkan pendapatan bunga, maka pendapatan bunga itu masuk pendapatan di luar usaha, seperti itu ya. Nih pendapatan bunga atau pendapatan yang lain. Atau misalnya ya, kalau yang base malam itu biasanya kalau dia keluar kota, base luar provinsi atau luar kota itu kan biasanya kalau tengah malam itu kan mereka kan berhenti di tempat-tempat tertentu, misalnya di restoran atau apa ya, atau toko-toko makanan khas ya. Biasanya ketika bis-bis itu membawa penumpangnya ke toko makanan khas, kemudian banyak penumpangnya yang membeli di situ, biasanya dari toko itu akan mendapatkan tips tambahan, dikasihkan ke sopirnya atau dikasihkan ke pengelola bisnya itu, maka itu juga masuk ke pendapatan di luar usaha, seperti itu. Jadi pendapatan di luar usaha itu pendapatan yang diperoleh tetapi di luar bisnis pokoknya. Atau misalnya ya yang punya base atau perusahaan yang punya base ini, PT Maju Mundur ini, di samping dia punya armada base, dia juga buka bengkel, seperti itu. Nah, pendapatan dari bengkel itu merupakan pendapatan di luar usaha, seperti itu ya. Oke, pendapatan bunga atau yang lain. Kemudian beban di luar usaha, berarti biaya-biaya yang dikeluarkan tetapi di luar bisnis utamanya dia. Contoh misalnya beban bunga ya, kalau misalnya tadi uang hasil setoran setiap harinya ditabung ke bank, itu kan di samping mendapatkan pendapatan bunga kan juga dipotong biaya, ada biaya administrasi, ada biaya pajak atau biaya ATM, maka itu masuk ke beban bunga. Ini beban bunga ini masuk beban tetapi di luar usaha, seperti itu ya. Nah, dari laba usaha tadi, setelah ditambah dengan pendapatan di luar usaha, kemudian dikurangi dengan beban di luar usaha, maka akan ketemu laba atau rugi di luar usaha ya. Nanti akan ketemu, nah ini laba bersih sebelum pajak. Jadi laba bersih sebelum pajak atau disingkat EBT. EBT itu earning before tax. Laba sebelum pajak. Bunganya sudah masuk, interestnya udah hilang kan? Ini interestnya udah hilang. Tadi semula kan EBIT, sekarang jadi EBT. Kenapa T-nya kemana, Bu? T ini kan interest, ini sudah dihitung nih bunganya. Seperti itu. Ini laba tapi sudah ditambah bunga atau dipotong bunga, maka akan ketemu earning before tax, seperti itu. Nah, untuk perusahaan-perusahaan yang EBT-nya ini di bawah 100 juta nggak akan kena pajak. Seperti itu ya. Kalau aturan yang lama, kalau yang EBT-nya kurang dari 100 juta nggak kena pajak. Tapi kalau yang di atas 100 juta, maka dia akan kena pajak. Nah, ada teksnya. Nah, teksnya ini aturannya macam-macam. Silakan nanti jangan search di Google ya.
berapa pajak untuk perusahaan. Ini biasanya pajak ini tergantung omsetnya. Misal ya, kalau yang 100 juta sampai 500 juta misalnya sekian persen ya. Nanti berjenjang 500 sampai 1M, nanti 1M sekian persen berjenjang seperti itu. Saya nggak begitu hafal untuk pajaknya. Nah, setelah dikurangi pajak maka akan ketemu laba bersih setelah pajak atau EAT. EAT ini berarti earning after tax. Ini sudah laba bersih sih sekali. Seperti itu ya. Ini bentuk multiple. Artinya apa? Artinya antara pendapatan usaha dengan pendapatan di luar usaha itu dipisah. Itu kalau multiple step. Kalau bentuknya itu single step, maka tidak dipisah-pisah. Jadi pendapatan ditotal jadi satu, kemudian beban juga ditotal jadi satu. Seperti itu ya. Oke. Laba rugi itu digunakan untuk mengetahui kinerja perusahaan. Jadi kalau perusahaannya laba itu indikasi perusahaannya kinerjanya bagus. Tapi kalau misalnya perusahaannya rugi maka kinerjanya tidak bagus. Contoh lain misalnya ya, kalau tadi saya ngasih contoh PT maju mundur ya, perusahaan transportasi. Contoh lain misalnya Tambi atau misalnya Surya Yuda ya. BPR Surya Yuda ya, mungkin jenengan sudah tidak asing lagi dengan BPR Surya Yuda. BPR Surya Yuda itu kan dia bisnis utama dia kan simpan pinjam ya kan. Jadi pendapatan usahanya dia ya dari simpan pinjam itu. Seperti itu. Kemudian beban usahanya apa saja ya, berarti sewa kantor, macam-macam ya, beban-beban yang dikeluarkan untuk kegiatan operasional perusahaan. Sewa garasi misalnya kalau ada sewa kantor, kemudian bayar gaji pegawai, bayar listrik, bayar telepon ya kan, bayar konsumsi kantor, kemudian bayar macam-macam biaya operasional sehari-hari. Seperti itu. Nah, itu adalah pendapatan usaha dan beban usaha. Nah, di samping dia punya bisnis simpan pinjam, dia juga punya sektor real yang lain ya. Jadi dari pendapatan yang dia peroleh itu kalau bisnisnya hanya untuk simpan pinjam toh laba yang diperoleh ya hanya mandek di situ. Nah, kemudian untuk mengembangkan usahanya dari laba yang dia peroleh itu sebagian dia investasikan. Dalam bentuk apa? Misalnya dia buka kalau di Banjarnegara itu ada gedung bioskop Surya Yuda. Kemudian dia juga buka mungkin hotel juga ada ya, hotelnya ada, kemudian bioskopnya ada, kemudian kolam renangnya juga ada ya. Artinya apa? Artinya di samping dia punya bisnis utamanya, sektor real dia disimpan pinjam, dia juga punya usaha sampingan dalam bentuk gedung bioskop atau kolam renang atau hotel. Nah, pendapatan yang diperoleh dari tadi bioskop, kolam renang, atau hotelnya ini masuk pendapatan di luar usaha. Seperti itu. Jadi walaupun sama-sama dapat duit, tapi duitnya harus dipisah. Mana duit yang dari pendapatan usaha dan mana yang dari pendapatan di luar usaha. Untuk yang beban usahanya juga sama ya. Kalau untuk yang bayar gaji karyawan BPR-nya dia masuk ke beban usaha. Tapi kalau misalnya dia bayar gaji karyawan hotelnya atau karyawan bioskopnya atau karyawan yang kolam renang Surya Yuda, beban gajinya itu tidak masuk beban usaha tetapi beban di luar usaha. Jadi walaupun sama-sama bayar gaji pegawai, tapi gaji pegawainya ada yang masuk beban usaha, ada yang masuk beban di luar usaha. Sama-sama dapat pendapatan, tapi ada yang pendapatan usaha, ada yang pendapatan di luar usaha. Seperti itu. Itu perbedaan antara pendapatan usaha sama pendapatan di luar usaha, kemudian beban usaha dan beban di luar usaha. Kalau bentuknya multiple step dipisah-pisah. Kalau bentuknya single step jadi satu. Jadi pendapatannya dicampur jadi satu, bebannya juga dicampur jadi satu. Oke, itu ya. Bu, mana yang lebih bagus ya tergantung kebutuhan perusahaan. Kalau yang lebih bagus sih sebenarnya bentuk yang multiple. Karena kalau multiple ini kan dipisah-pisah. Ya, antara bisnis utamanya dengan bisnis sampingannya. Seperti itu. Kalau mau yang lebih bagus ya bentuk yang lebih bagus yang multiple seperti itu. Tapi kalau misalnya usahanya masih usaha perorangan yang bisnisnya masih kecil-kecilan pakai single step juga tidak apa-apa. Oke, itu ya. Itu laporan yang kedua, yaitu laporan laba rugi komprehensif. Jadi hasil akhir dari laba rugi komprehensif adalah laba bersih setelah pajak. Ini nilai ini, laba bersih setelah pajak ini nanti akan dipindah ke laporan perubahan ekuitas. Seperti itu. Jadi EAT ini nantinya nilainya akan dipindah ke laporan perubahan ekuitas.
Oke, lanjut ke slide yang berikutnya nih. Jadi nilai yang paling bawah ini nanti, ini namanya, angka yang paling bawah ini namanya total laba komprehensif. Total laba komprehensif inilah yang nantinya akan dipindah atau di-move ke laporan perubahan ekuitas. Oke, kita masuk ke laporan perubahan ekuitas ya. Oke, nah ini laporan perubahan ekuitas. Ini judulnya sama seperti tadi ya, judulnya nama perusahaannya, kemudian laporan perubahan ekuitas, kemudian untuk tahun yang berakhir 31 Desember. Nah, untuk laporan perubahan ekuitas ini sama dengan rugi laba ya, jadi tidak per. Jadi yang pakai per itu hanya neraca tok. Kalau laporan-laporan yang lain semuanya untuk tahun yang berakhir semuanya. Oke. Isinya apa? Isinya juga sama, 3 ya. Jadi kalau neraca kan isinya aset, liabilitas, ekuitas, 3 ya. Kemudian rugi laba juga isinya pendapatan, beban, dan laba atau rugi ya. Laba kalau pendapatannya di atas beban, rugi kalau pendapatannya lebih kecil dari beban. Kemudian laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal ini juga isinya 3. Modal awal, nih ya, modal awal, kemudian laba atau rugi ya. Kan perusahaan bisa laba, bisa juga rugi. Kemudian nanti yang terakhir adalah modal akhir. Jadi isinya juga sama-sama 3. Oke, kita mulai dari saldo tanggal 1 Januari. Ini modal awal. Modal awal ini berarti diambilkan dari neraca tahun sebelumnya. Ya. Jadi modal awal ini diambilkan dari neraca modal awal dan neraca tahun sebelumnya. Coba kita perhatikan ya. Yang neraca tadi, nah ini. Yang paling bawah. Ini yang paling bawah ini kan ada total ekuitas. Modal ini berarti modal akhir tahun ini, misalnya modal akhir tahun 2020, dia merupakan modal awal tahun 2021. Seperti itu ya. Jadi kalau tadi dikaitkan dengan laporan perubahan modal, ini ya, modal awal ini diambilkan berarti dilihat dari neraca tahun sebelumnya ini. Neraca tahun sebelumnya. Kalau misalnya di sini 31 Desember 2020 berarti modal awal ini diambilkan dari neraca tahun sebelumnya. Neraca tahun sebelumnya dilihat misalnya neraca tahun 2019. Di sini total modalnya berapa? Maka dipindah ke sini modal awal. Seperti itu ya. Jadi modal awal diambilkan dari modal yang diambil dari laporan neraca atau laporan posisi keuangan tahun sebelumnya. Kemudian ditambah dengan tambahan modal pemilik kalau misalnya ada. Ya. Tambahi dengan tambahan modal pemilik kalau misalnya ada. Kalau nggak ada ya nggak usah tambahi. Bu, kalau misalnya pemiliknya nggak nambahin modal tapi mengurangi modal ya tinggal dikurangi saja. Jadi ini nilainya bisa plus, bisa min, tergantung pemiliknya nambahin modal atau ngurangi modal, ya kan? Kemudian laba komprehensif tahun berjalan. Nah, ini diambilkan dari laporan sebelumnya tadi yang rugi laba. Oke. Nah, ini tadi kan di rugi laba kan ada tuh. Nah ini yang terakhir ini laba, total laba komprehensif inilah yang nanti dipindah ke laporan perubahan ekuitas. Makanya di laporan perubahan ekuitas ini ada tadi laba komprehensif. Ini keterangannya, ini laba komprehensif ini diambilkan dari laporan rugi laba yang tadi sudah kita buat sebelumnya ya. Kemudian di sini dikurang. Kalau misalnya perusahaannya rugi tinggal dikurangkan saja ya. Jadi ini nilainya bisa plus, bisa juga min, tergantung perusahaannya laba atau rugi. Kemudian dikurangi dengan dividen kas atau private. Kalau ini tergantung perusahaannya ya. Kalau perusahaannya itu dalam bentuk PT, maka di situ yang dicantumkan adalah dividen. Kalau perusahaannya dalam bentuk PT, perseroan terbatas. Tapi kalau perusahaannya dalam bentuk perseorangan atau persekutuan, maka di situ tidak ada dividen, karena dividen itu hanya ada di PT. Kalau perusahaannya perorangan atau persekutuan, dia dalam bentuk private. Seperti itu. Jadi, apa itu private? Private itu pemilik mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Bisa dalam bentuk uang, bisa juga dalam bentuk barang. Seperti itu. Jadi, private ini hanya ada di perusahaan perorangan atau persekutuan. Di perseroan tidak boleh ada private, misalnya investor ngambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadinya, nggak boleh. Kalau di PT, perseroan terbatas, investor itu hanya berhak mendapatkan dividen. Seperti itu. Itu ya. Jadi di sini bisa dividen, bisa private, tergantung dia bentuk perusahaannya apa. Kemudian nanti akan ketemu modal akhir. Jadi modal awal ditambah atau dikurangi setoran modal pemilik, kemudian ditambah dengan laba. Tapi kalau rugi dikurangi, kemudian dikurangi dengan
dividen kas kalau di PT atau prive kalau di perusahaan perorangan. Maka akan ketemu total ekuitas. Nih, total ekuitas. Total ekuitas atau modal akhir. Nah, modal akhir inilah yang nantinya akan dipindah ke laporan posisi keuangan atau neraca. Seperti itu. Jadi, ini nanti total ekuitas ini akan masuk ke sini, modal yang di neraca tadi yang kecil banget di sini ada kan. Yang baris terakhir itu loh, ya. Jadi, ini total ekuitas ini nanti akan dipindah nilainya ke neraca yang tadi paling kecil ini loh. Nah, ini ada total ekuitas. Nilai total ekuitas ini diambilkan dari laporan perubahan ekuitas yang tadi sudah kita buat. Oke, next ya. Sekarang yang terakhir adalah laporan arus kas. Oke, laporan arus kas ini sama ya, PT, kemudian laporan arus kas untuk tahun yang berakhir. Nah, untuk laporan arus kas juga dibagi menjadi 3 sama. Yang pertama arus kas dari aktivitas operasi, yang kedua arus kas dari aktivitas investasi, kemudian yang ketiga laporan arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, ini laporan arus kas dari aktivitas operasi itu berarti uang uang masuk dan uang keluar dari aktivitas operasional perusahaan. Kalau misalnya tadi contohnya yang perusahaan transportasi ya, maka arus kas masuk dari aktivitas operasi misalnya tadi penerimaan dari pelanggan ya, setoran setiap harinya itu masuk ke kas masuk dari aktivitas operasi. Jadi laporan arus kas itu sebenarnya laporan yang menunjukkan kas masuk dan kas keluar dari aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Aktivitas operasional berarti aktivitas operasional sehari-hari dia. Kalau perusahaannya transportasi berarti aktivitas operasionalnya yang penerimanya dari itu setoran pelanggan ya, setoran dari yang dikasih dari supir kenainya tiap hari. Kemudian yang ini kas masuk ya, kemudian kas keluarnya untuk bayar gaji pegawai, bayar supir, bayar kenek ya, bayar karyawan dan lain-lain, ini berkurang. Berarti aktivitas operasi itu tadi uang masuk dan uang keluar dari aktivitas operasional perusahaan. Kemudian yang kedua adalah arus kas dari aktivitas investasi. Dari kas investasi ini uang kas masuk dan kas keluar dari investasi dalam bentuk aktiva tetap. Contoh misalnya kalau yang tadi perusahaan transportasi ya, misalnya setelah uangnya ngumpul kemudian uangnya sebagian diberikan untuk membeli base baru. Ya, base baru atau hijat baru. Berarti itu uang kas keluar untuk apa? Untuk penambahan aset tetap. Di sini kas keluar. Termasuk diantaranya kalau misalnya ada base atau ada hijat yang wis bodol, nggak pernah dipakai, daripada dandan terus mendingan dijual. Kalau dijual kan dapat duit ya, itu berarti kas masuk, tapi kas masuk dari aktivitas investasi. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah arus kas dari aktivitas pendanaan. Berarti kas masuk dan kas keluar dari aktivitas pendanaan. Pendanaan itu maksudnya apa? Misalnya dapat pinjaman dari bank. Kalau dapat pinjaman dari bank kan berarti kasnya masuk. Makanya di sini penerimaan pinjaman bank kas masuk. Kemudian misalnya ketika kita dapat pinjaman bank itu kan setiap bulan kita harus ngangsur. Kan berarti kasnya keluar. Nah, ini pembayaran pinjaman bank. Seperti itu. Atau misalnya ya pemilik nambahi modalnya. Kalau pemilik nambahi modalnya kan berarti penerimaan kas dari aktivitas pendanaan ini plus. Atau misalnya modal pemilik sebagian diambil, maka kasnya berkurang. Tapi kasnya berkurang dari aktivitas pendanaan. Jadi dalam laporan arus kas ini, misalnya ada kas masuk itu harus jelas kas masuknya dari mana. Dari kegiatan operasional, atau investasi, atau pendanaan. Sama ketika mengeluarkan kas juga untuk apa? Apakah untuk aktivitas operasional, ataukah untuk aktivitas investasi, ataukah untuk aktivitas pendanaan. Seperti itu. Oke. Itu ya, jadi arus kas itu dari 3 kegiatan ini. Kemudian dari 3 kegiatan ini bisa masuk, bisa keluar, ditambahkan dengan kas dan setara kas pada awal tahun. Nah, kas dan setara kas pada awal tahun ini dilihat di neraca tahun sebelumnya. Nah, ini di neraca tahun sebelumnya kan di sini ada kas dan setara kas. Ya. Nah, kas dan setara kas akhir tahun ini merupakan kas dan setara kas awal tahun berikutnya. Seperti itu. Makanya di sini di laporan arus kas di sini ada kas dan setara kas awal tahun ini berarti diambilkan dari nilai kas yang ada di laporan neraca tahun sebelumnya.
Nah, setelah dijumlahkan semuanya maka akan ketemu kas dan setara kas pada akhir tahun. Nah, inilah yang dimasukkan nanti ke laporan neraca, tapi neraca tahun ini. Nah, ini kas dan setara kas tapi untuk tahun ini. Seperti itu ya. Oke. Nah, dari ketiga laporan tadi ada neraca, yang kecil-kecil ya, ini neraca, kemudian ini laba rugi, kemudian ini arus kas, kemudian yang ini adalah perubahan ekuitas, yang ini adalah arus kas. Yang dibuat pertama kira-kira apa dulu? Apa dulu yang dibuat pertama? Apakah neraca? Tidak. Neraca itu laporan yang pertama, tapi dia yang dibuat malah justru yang terakhir. Jadi yang dibuat pertama, yang harus dibuat pertama kali itu adalah laba rugi terlebih dahulu. Jadi kalau jenengan mau menyusun laporan keuangan, buat laba ruginya terlebih dahulu. Ngitung pendapatannya berapa, bebannya berapa, nanti ketemu laba. Nah, setelah laba rugi selesai, kita bikin laporan yang kedua, yaitu laporan perubahan ekuitas, modal awal ditambah laba, kemudian nanti dikurangi. Kalau misalnya rugi ya dikurangi rugi, dikurangi prive, dikurangi dividen kalau ada, nanti ketemu modal akhir. Baru setelah ketemu modal akhir kita nyusun tadi. Nah, neraca. Kalau misalnya jenengan butuh, beberapa perusahaan juga menyusun laporan arus kas. Nah, untuk laporan arus kas ini kalau skalanya seperti tadi Surya Yuda itu kan kas masuknya kan macam-macam tuh. Bisa dari simpan pinjam, bisa dari pendapatan dari hotel ya kan, atau bisa juga dia dapat kas dari sumber yang lain. Nah, kalau kegiatan operasional yang sudah sangat complicated, biasanya mereka menyusun laporan arus kas. Tetapi kalau usahanya masih bisnis biasa, maksudnya saya punya toko ya yang pendapatannya ya hanya dari jual beli setiap harinya, jual beli barang toko itu, ya berarti laporan arus kasnya tidak dibuat, tidak apa-apa. Jadi untuk laporan arus kas ini ada yang membuat tapi ada juga yang tidak. Kalau di standar akuntansi keuangan EMKM ya, untuk mikro kecil menengah itu laporan arus kas sudah tidak dibuat. Jadi untuk EMKM yang mikro usaha kecil menengah ke bawah itu mereka buatnya hanya 3. Jadi laporan laba rugi, kemudian perubahan ekuitas sama neraca saja. Jadi laporan arus kasnya tidak dibuat. Tapi kalau mau dibuat juga nggak apa-apa. Karena sebenarnya laporan arus kas ini adalah perincian dari nilai kas yang ada di neraca. Jadi kas yang ada di neraca ini, kas dan setara kas ini rinciannya ada di laporan arus kas seperti itu. Kalau misalnya kegiatannya nggak complicated, sederhana, ya nggak usah dibuat ini, nggak apa-apa. Oke, itu ya teman-teman, kayaknya untuk bab 2 ini pembahasannya itu ya. Jadi kita membahas 4 laporan itu. Untuk yang catatan atas laporan keuangan ya. Tadi kan laporan keuangan kan ada berapa namanya? Laporan keuangan kan ada ini ya. Ada catatan atas laporan keuangan. Nah, untuk catatan atas laporan keuangan ini tidak saya terangkan karena yang biasanya dibuat oleh perusahaan ya hanya neraca, laba rugi sama laporan perubahan modal, dan sebagian ada yang membuat laporan arus kas. Nah, untuk catatan atas laporan keuangan ini baru akan dibuat kalau dari 4 laporan tadi sudah diaudit oleh KAP. Jadi yang menyusun catatan atas laporan keuangan itu adalah kantor akuntan publik, di mana catatan atas laporan keuangan itu berisi informasi secara detail tentang tadi akun-akun yang ada di sini. Contoh misalnya di sini piutang dagang. Piutang dagang nilainya 100 miliar. Nah, misalnya ya, 100 miliar itu kan yang utang kan ada banyak orang tuh. Siapa saja yang utang ke perusahaan, ada rinciannya di catatan atas laporan keuangan. Kas dan setara kas misalnya di situ nilainya misalnya 100 juta. Kas dan setara kas 100 juta itu kan bentuknya macam-macam. Ada yang dalam bentuk uang tunai, ada tabungan. Tabungan sendiri kan ada tabungan BRI, BNI, BCA, dan macam-macam kan. Lah itu rinciannya nanti ada di catatan atas laporan keuangan. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya, Bu, dulu waktu SMA saya laporan keuangannya cuma 3, neraca, laba rugi, sama perubahan modal. Berarti salah, Bu? Enggak salah. Memang kalau yang dibuat oleh perusahaan umumnya hanya 3 itu. Tapi kalau perusahaan skalanya sudah besar, Go Public, Unilever, Kimia Farma, dan lain-lain, di samping mereka buat 1, 2, 3, 4, dan setelah laporan ini diaudit oleh KAP akan nambahi 1 laporan lagi. Seperti itu. Kenapa? Karena kalau hanya nomor 1, 2, 3, 4 ya, bikin neraca, laba rugi, perubahan modal, laporan arus kas, maka yang memahami, yang mudeng laporan itu hanya akuntannya, auditornya, manajernya. Manajernya punya background ekonomi. Kalau manajernya nggak punya background ekonomi, biasanya dia nggak mudeng tuh.
Makanya tujuan laporan keuangan itu diaudit oleh pihak luar, oleh KAP adalah supaya apa? Supaya nanti KAP bisa membuatkan catatan atas laporan keuangan, di mana di situ ada informasi secara detail, disclosure dari semua akun-akun yang ada di laporan sebelumnya, sehingga memungkinkan mereka-mereka yang tidak punya background ekonomi sekalipun mereka bisa memahami laporan keuangan tersebut. Seperti itu. Kalau ada yang nggak mudeng misalnya, piutang dagang itu apa ya, nanti di catatan atas laporan keuangan ada informasi tentang itu. Piutang dagang adalah bla 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 bla, ada itu definisinya. Nah, kenapa? Karena seperti kita ketahui bahwa investor perusahaan itu kan mereka bukan hanya yang backgroundnya ekonomi saja. Investor itu kan macam-macam backgroundnya, ada yang dokter, pengusaha, pengacara, ahli hukum, ya kan, ada yang bidan. Mereka nggak semuanya punya background ekonomi, sehingga supaya laporan keuangan itu bisa dibaca oleh semua orang, maka harus ada disclosure, pengungkapan. Nah, pengungkapannya dalam bentuk ini. Tapi kembali lagi, biasanya kalau perusahaan skalanya kecil masih dibuat nomor 1, 2, 3, pol-pol 4 lah. Makanya dari 3 laporan itu yang paham biasanya kalau di perusahaan kecil ya hanya yang 2 tok, orang lain nggak akan paham, seperti itu. Oke, itu ya materi kita di bab 2 ya, 2 kali pertemuan sepertinya sudah cukup ya. Ini juga sudah cukup lama pemaparannya. Kurang lebihnya saya minta maaf kalau ada yang belum jelas dari materi hari ini ya. Untuk materi bab 2 ini ya, mulai dari pertemuan yang lalu dan pertemuan yang hari ini, nanti kita bisa diskusikan di e-learning, seperti itu ya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Kita ketemu di pertemuan yang akan datang ya. Berarti di pertemuan yang akan datang kita sudah membahas bab 3, yaitu kalau di bab 3 itu berarti kita sudah mulai ke hitung-hitungan. Jadi kalau bab 1 sama bab 2 baru full teori ya, teori, definisi, kemudian jenengan sudah mulai berkenalan dengan akun-akun yang ada di akuntansi. Nanti untuk bab 3 kita sudah mulai hitung-hitungan sampai nanti bab 7, dan bahkan ujiannya nanti nggak ada teorinya, hitung-hitungan semuanya. Seperti itu ya. Dari saya kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.